rencananya udah ada program, udah ada project. Udah Pak, udah ada. Oh, tentang apa tuh? Proyeknya tentang apa tuh? Kalau kelompok PBL saya tentang ini Pak, kemasan dodol. Kemasan dodol Garut bukan? Dodol Betawi Pak. Dodol Betawi. Itu kemasannya rencana pakai materi apa tuh? Materialnya? Masih bimbang sih Pak antara duplex sama ivory. Soalnya cuma buat sekunder. Oh, bukan kemasan primer ya? Iya, bukan. Kalau kemasan primernya? Kemasan primernya sendiri itu plastik Pak. Polos aja. Paling dikasih label sedikit. Sebentar ya Bapak, terima telepon dari Mbak Wida sebentar ya. Baik Pak. Halo. Assalamualaikum. Ya Mbak? Halo. Assalamualaikum. Oh, jadi kemasan sekunder ya, ivory atau duplex ya? Oke. Jadi kerjasama dengan desain dong. Siapa lagi? Udah Pak, TCK sama desain grafis doang. TIK sama desain. Udah ada budgetnya belum? Belum ngitung sih Pak kalau budget. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan ini. Sebenarnya kalau untuk cetak offset sih lebih simple ya. Teman-teman sebenarnya bisa hitung biaya materialnya ya. Itu bisa dipakai kalau offset kan sheet ya, bukan roll ya. Kayak duplex, ivory itu hitungnya sheet ya. Udah belajar ngitung untuk yang sheet seperti itu? Waktu offset, diajarin nggak? Hitung apa tuh Pak? Lebar Hitung mesin. material. Hitung material kayak bahan offset, cetak ivory. Ivory kan kita ada yang 220 gram, 300 gram, 400 gram ya. Mungkin baru jenis-jenis kertasnya Pak. Belum Cara Pak. ngitungnya nggak diajarin? Belum. Oh gitu. Kalau ukuran kayak ukuran kertas HPS, duplex itu tahu nggak ukurannya berapa? Ukuran planonya? Paling yang saya tahu 65 kali 100 sama 79 kali 109 Pak ukuran planonya. Itu umum ya, yang umum Iya. seperti itu ya. Ya memang segitu. Jadi teman-teman bisa ngitung nanti ketika ukuran apa? Ukuran kotak kantongnya, kotak ya. Nanti bentuknya kotak ya, kalau nggak salah ya. Kalau untuk dodol ini. Iya Pak, folding box Pak. Folding box itu kan bisa diukur pemakaiannya lebar berapa. Nanti dalam satu plano itu dapat berapa. Ya tinggal nanti teman-teman bisa, kalau desain kan berarti nggak perlu bayar ya. Tinggal nyetaknya ya kan yang bayar sama beli bahan kan. Iya. Udah pernah praktek belum gitu? Udah pernah coba belum? Sebenarnya kalau untuk offset lebih simpel ya teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan pelajaran kalkulasi ini misalnya untuk cetak buku, cetak undangan, cetak kalender, cetak pamflet itu bisa teman-teman lakukan sih kalau di sekitar rumah ada yang perlu order nih. Teman-teman bisa nyari sebenarnya ya. Di Depok itu ongkos cetak kayaknya ada juga sih offset-offset yang hanya terima ongkos cetak. Jadi kita siapkan desainnya, siapkan apa? Materialnya, kita taruh, kasih ongkos cetak. Murah kok itu. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan tanya ke Bapak. Kita akan evaluasi tentang materi kita ya untuk menghadapi UTS ya. Kemarin kita udah bahas tentang
perhitungan material sama perhitungan WIS ya. Nah, mungkin sini dari soal yang latihan kita kemarin ya. Ini ada beberapa evaluasi yang perlu Bapak sampaikan ke teman-teman ya, masih ya nggak semua ya. Ada yang masih keliru dalam perhitungannya ya. Oke, udah lihat di PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Oke. Jadi di sini ada kalau yang Bapak catat ya. Itu kesalahan umum dari teman-teman ya. Ada yang benar juga sih. Tapi ada juga yang salah ya. Ada 8 poin ini ya. Yang pertama itu keliru dalam menentukan update ya. Salah membuat acuan cetak, keliru menentukan pemakaian lebar bahan nih. Lebar bahan tuh ada 2 ya. Lebar bahan substrate sama lebar area yang kena ink, kena tinta, kena angkor coating atau kena adhesif. Itu masih ada yang keliru ya. Nah, salah menganalisa komposisi produk nih. Itu kaitannya nanti masuk ke tahapan proses produksinya. Oh, ini masuk dry atau masuk extrude sih? Atau dari dry ke extrude atau extrude ke dry. Itu masih ada juga yang keliru ya. Nah, spek mesin ini teman-teman berubah-ubah ya. Jadi spek mesin kaitan dengan acuan cetak ini itu erat sekali ya. Karena dari sini teman-teman akan mendapatkan menentukan lebar bahan dari spek mesin ini juga ya. Nah, terus keliru menghitung WIS ya. WIS-nya itu ditaruhnya di belakang, bukan di depan ya. Setelah dihitung semua baru dihitung WIS-nya. Nah, yang paling fatal itu keliru menentukan faktor pembagi dalam perhitungan HPP ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau untuk fit dan up ya, poin nomor 1 ya, teman-teman ya. Kita coba. Ini soalnya kemarin seperti ini ya. 260 mm kali 285 plus 40 plus 10, benar ya? Iya, Pak. Benar ya? Jadi teman-teman, untuk menentukan fit up, ya, kan untuk menghitung lebar bahan kan kita faktor pengalinya up ya. Nah, kalau udah ada angka 2, itu pasti up hitungannya. Jadi teman-teman jangan balik ke 260 ya. Jadi 2 kali 85 plus 40 plus 10 dijumlahkan dikali 2. Itu dapat up-nya ya. Jadi patokannya itu aja, kalau ada faktor 2 itu berarti up-nya. Nah, kalau kemarin ordernya berapa kemarin? Pesanannya? 20 juta, Pak. 20 juta dengan WIS 4%. berapa? 4%. 4%. Berarti total pesanannya 20.800 ya? Iya, Pak. Benar ya? Up-nya dapat berapa? Ukuran mesinnya berapa? Lebarnya 1000 mili sama acuannya 600 mili, Pak. Oke, jadi dapat berapa up teman-teman gitu kemarin? Dapat 3 up. 3 up. 3 ya. Berarti di sini ini berapa nih? 40 tambah 50 270 ya sini ya? Iya, Pak, 270. 3 kali 270 ya. Benar ya? Nomor 2 itu menentukan jumlah meter lari. Jadi dapat berapa tuh teman-teman meter larinya kemarin? Rumusnya benar kan gini kan? Total pesanan plus WIS dibagi 3 kali 27 20 mm, benar ya? Atau kalau teman-teman yang menggunakan rumus kedua ada juga yang 1000 ya, dapetin dulu 1 meter dapat berapa piece, 1000 dibagi
260 berapa tuh? Dikali 3 ya, sama dengan dikali 3 up ya. Berapa base itu dapatnya? Bantu hitung ya. $11,538 ya. Ini yang pertama ini berapa? Berapa meter dapatnya? Ada yang udah hitung belum? Satu 802 738,78 meter ya. Sama nggak teman-teman? Yang benar itu ya hitungannya ya. Sama nggak? Atau ada yang keliru? Saya beda tipis, Pak. Bedanya berapa? 1802,666,66. Oke lah itu mah. Kalau yang hitungan di atas menggunakan rumus yang ini berapa dapatnya? Sama kan? Harusnya. Ini bukan 270, sorry. Ini bukan 270 ya. Pitnya berapa pitnya? Pitnya 260 ya? Iya, Pak, 270 itu 270 itu up ya, yang keliru ya. Jadi 780 ya. 20.800 dibagi 780. Kok keliru? Salah ya? Hitungannya gitu salah. Gimana tuh? Rumusnya bukannya 20.800 dikali 260 dibagi 3 ya, Pak? Enggak. Kalau yang hitungan kita jadiin 1 meter itu kan segini ya. Jadi kita cari dulu dalam 1 meter itu dapat berapa piece ya. Hitungnya seperti ini kan. 20.800 dibagi 11,538 piece. Ya, itu dapatnya 1,802738,7 meter. Nah, kalau yang rumus yang kedua, ini kayaknya keliru nih. Ini bukan harusnya dibagi 260 kali ya, baru dikali 3 ya. 20.800 piece nggak sama angkanya ya. Rumusnya yang mana yang benar tuh?
Yuk. Kalau yang di bawah benar ya? Yang ini. Sorry, ini bukan nomor 3. Sama nggak hitungan teman-teman? Kalau kurang apa nih kesalahan, error nih. Ada. Ini keliru ini. Jadi harusnya ini dikali ya. Baru dibagi 3 ya. Benar ya gitu ya? Iya Pak, rumus saya sih kayak gitu Pak. Ya. Dibagi tadi Bapak salah naruh berarti. Bagi 3 ya, dapat berapa meter jatuhnya? 1, nanti sama, 80 tapi ya. 1802 ya. Iya Pak, 1802 802 titik 666 6 ya. Ya, sama lah ya. Selisih berapa meter nih? Ya, teman-teman boleh menggunakan 2 rumus ini ya. Bisa menggunakan faktor ini dibagi dulu, baru dikali, baru dibagi dapatnya 102, 1802, 738, atau menggunakan rumus yang ini ya, yang lebih akurat kan yang di atas nih. Sampai sini ada pertanyaan? Harusnya benar ya. Tapi masih ada juga yang keliru ya. Nah, kalau poin nomor, nah lebar bahan teman-teman yang pakai berapa nih? Nomor 3 ada. Petnya pakai berapa? 270 kali 3 jadi 810 ya. Iya, Pak. 810 ditambah 30. Iya. 840 itu untuk petnya. Oke. Untuk komposisinya kemarin apa ya? Ini apa nih? Dalam kedua apa? PE 15 Pak. PE 15. Oke. PE 15 menggunakan lebar bahan berapa? Berarti teman, kalau ini prosesnya apa? Extrude atau dry? Exit. Extrude. Rumusnya gimana? Selalu lebih besar ya. Ditambah 20 nggak Pak? Ditambah 20 sampai 30 ya. Berarti di sini lebarnya 860 sampai 870 ya. Boleh teman-teman menggunakan 2 itu ya. Kalau menggunakan 2 ini berarti benar. Terus alunya lebar berapa? 830. 830. 830 sampai berapa? Ya harus lebih kecil dari bahan pertama ya. Benar ya rumusnya ya. Kalau PE-nya harus lebih besar dari bahan pertama. Kalau alunya lebih kecil dari bahan pertama ya. Ini ingat ini rumus ya.
Nah, ini teman-teman harus lebih familiar kapan kalau extrude, kapan ditambah, kapan dikurang ya. Ini bisa menggunakan jadi 830 kalau teman pakai. Oke, 830 kalau 830. Kalau PP-nya? Lebarnya berapa? Extrude atau dry itu prosesnya? Extrude lagi ya, Pak. Extrude lagi. Jadi ditambah berapa jadinya? 860. 860 sampai 870 ya. Oke, jadi teman-teman juga harus, ini baru menentukan substrate-nya ya. Lebar bahan substrate yang dipakai, pad-nya ditambah, PI-nya ditambah, alunya dikurang, PP-nya ditambah ya. Nah, kalau untuk area ink-nya berapa di sini? Area tinta yang tercetak. Yang dicetak di bahan pad ya? Iya, Pak. Oke, itu teman-teman menggunakan lebar berapa untuk area ink? 830, Pak. 830. Kenapa 830? Ada Karena nggak semua kena tinta, Pak. ya. Kenapa nggak semua kena tinta? Karena ada image dan non-image area, Pak. Karena ada non-image dan image area. Oke. Ada yang lain mau nambahkan? Oh, sama ini Pak, sliting lainnya kan nanti kebuang. Settingnya kebuang. Oke. Kenapa nggak pakai 840? Kenapa dia harus lebih kecil? Oke, sebelum ke sana, kalau AC-nya berapa? Angkor coatingnya pakai berapa di sini, teman-teman? Lebarnya? Lebar area yang kena angkor coat, yang kena lem. Delapan tiga puluh, Pak. 830, oke ya. Maksudnya kemarin dia harus selalu lebih kecil dari bahan pad. Tapi cuma yang Bapak tanyakan itu kenapa dia harus lebih kecil gitu ya. Kalau yang kemarin kan, kalau yang untuk pad PE ini udah Bapak jelaskan itu kan karena neck in ya. Neck in pada saat extrude laminating. Nah, kalau untuk area ink sama area angkor coat, kenapa dia harus lebih kecil dari 840? Tadi disebutkan tidak semua kena area karena ada image on image, ada slitting lain. Udah benar sih, cuman belum pas banget. Alasan utama kenapa dia harus lebih kecil gitu dari bahan ini. Ini selalu lebih kecil ya, nggak mungkin sama nih. Ya, mau cetak rutu, mau cetak Blixo, mau cetak offset ya. Dia nggak mungkin semua area itu tercetak tinta. Walaupun teman-teman cetak blok, dicetak sheet offset, dia pasti ada area yang pinggir-pinggirnya itu nggak kena tinta. Alasannya apa? Biar teman-teman paham nih. Biar ingat gitu. Ada yang tahu alasannya kenapa? Untuk terjadinya proses cetak itu gimana sih? Masih ingat nggak belajar fixture, rutu, atau offset? Adanya apa sih? Tinta di ini, Pak, pengalihan tinta dari si cetak, blanket kalau di offset, acuan cetak ke material cetak, Pak. materi cetak dengan proses Impression. ditekan ya, ditekan. Maka pindahlah tinta itu ke bagian substrate ya. Nah, teman-teman bayangin kalau semua area dicetak kena tinta semua ya. Kena tinta semua. Kalau di offset mungkin dia punya blanket sama roll press-nya nggak terlalu bermasalah karena dia termasuk cetak datar ya. Cetak datar dan ada pembasah air yang selalu menghilangkan. Tapi kalau untuk dicetak Blixo maupun Roto, terjadinya impression itu
subtrade ditekan ya. Lebar bahan 84 ditekan dengan menggunakan impression yang roll karetnya sesungguhnya 830 yang teman-teman pakai ini. Area ink-nya itu tercetak di 830 atau 835 ya. Nah, kalau ini kita pakai semua 840 ya. Roll karetnya 840, area tercetak 840, otomatis pinggir-pinggirnya itu akan tertransfer ink ya, teman-teman ya. Pinggirnya itu akan tertransfer ink, sehingga di roll impresan itu lama-lama ink itu akan mengeras ya. Akan keras, akan terjadi trouble. Yang pertama. Yang kedua, pinggir-pinggirnya itu akan timbul tinta yang jiprat. Bleber ya Pak? Bleber ya. Gitu ya? Itu mengakibatkan lengket ya. Jadi roll gulungnya jadi lengket. Sama kasus di kayak di proses laminating ya. Kenapa dia harus lebih kecil ya? Di angkor coat kalau 840 semuanya kita kasih lem ketika digulung ya, di rewind digulung, itu akan sama, akan timbul lem yang jiprat ya, jipratan ke sebelahnya, migrasi ke sebelahnya. Walaupun sekarang ada teknologi kalau di extrude itu ada teknologi yang menggunakan roll teflon ya, yang anti lengket lah. Itu bisa menggunakan 84 nggak masalah kalau untuk di extrude. Tapi kalau untuk dry, dia harus selalu lebih kecil dari 840. Sebenarnya untuk extrude pun lebih aman kita menggunakan lebih kecil ya. Lebih kecil dari 840. Walaupun nanti teman-teman dapatin di proses itu ada juga yang menggunakan bahkan roll impressionnya lebih dari 1 meter ya. Karena dia nggak mau ganti-ganti roll nih ketika naik bahan dari 1000, dari 900, 9840 dia nggak akan ganti-ganti roll. Bisa ada teknologi baru, teknologi teflon namanya gitu ya. Ya jadi teman-teman punya alasan, tahu alasannya kenapa dia harus selalu lebih kecil ya. Oke, nah yang berikutnya ini gimana? Bener nggak teman-teman kemarin masukin angkanya? Ada yang benar, ada yang salah ya. Ada yang sama, ada yang udah dikurangin ya. Nah, begitupun dengan bahan ini ya. Nah, ini teman-teman ini harus diingat nih. Yang ini kan nggak ada, harus dicatat ya. Tidak keluar dalam soal ya. Itu yang teman-teman yang mencerna sendiri gitu, Mas. Terus kesalahan berikutnya itu analisa komposisi produk. Jadi keliru menentukan tahapan proses produksinya ya. Nah, di sini kalau kita analisa komposisi produk kemarin itu kan PET 12, angkor coat, PE 15, ALU 7. Ini AC ya kemarin ya. Angkor coat juga ya. Bukan dry ya. Benar ya? Seperti ini ya komposisi ya. Yang soal kita kemarin. Benar nggak? Coba dikoreksi soal kemarin benar komposisi kemasan seperti itu? Iya Pak, benar Pak. Karena Bapak ngasih soalnya ke banyak kelas nih. Ada 5 kelas gitu ya. Kelas 3 ada 3 kelas. 2. Kelas semester 5 ada 2 kelas. Ya. Benar ya? PET, angkor coat, PE, ALU 7, angkor coat CPP 55. Ini teman-teman bisa baca. Ini prosesnya berarti masuk ke extrude lagi ya, benar ya? Ada yang masuk ke dry nggak kemarin? Ya, harusnya udah terbantu dengan AC ya. Terbantu dengan AC. Ini bukan CPP, ini harusnya CPP ya. Sorry. Nah, kalau teman-teman untuk membaca urutan proses produksinya, ya itu tadi, ini alat bantu aja sebenarnya sih. AC berarti masuk extrude. Nah, kalau nanti teman-teman ketemu kayak nomor 8 nih, PT 12, litho paper 40, PE 15, ALU 7 sama LLPE. Kira-kira urutan proses produksi seperti apa? Setelah di printing masuk ke laminating apa? Extrude. Kita break sebentar ya.
beneran di tempat Bapak azan ya. Ya. Habis azan kita lanjutin lagi ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Baik, Pak. Oke. Sampai di sini ya. Gimana tadi kalau kita ketemu komposisi ini? PET litho itu proses apa? Extrude apa dry? Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, bedanya dry sama extrude kan cuman beda di biji plastik yang dicairkan kan ya. Benar ya? Kalau dry itu pelem to pelem digabung prosesnya menggunakan adhesif. Kalau extrude itu umumnya si proses sandwich ada 3 komponen pelem yang digabung menggunakan PI. Jadi kalau PET ketemu litho itu apa sih? Litho paper? Ada yang pernah lihat litho paper? Belum, Pak. Teman-teman pernah gula saset yang dibungkus pakai kertas tuh pernah lihat nggak? Gula pasir.
Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Nah, itu menggunakan lithopaper ya. Ada kan gula-gula kalau kita minum itu kita dikasih gula ya, dikasih gula yang saset yang dari kertas ya. Tapi sekarang juga ada yang gula kayak Tropicana Slim itu dia tidak menggunakan kertas ya, dia menggunakan komposisi film PET ya. Nah, jadi lithopaper ini jenis paper ya, paper. Kalau film ketemu paper, kira-kira menurut teman-teman prosesnya apa? Film to film. Adhesif, Pak. Adhesif, berarti prosesnya dry laminating ya. Iya, Pak. Ingat itu aja. Kalau film ketemu film pasti dia ketemu dibantu dengan adhesif ya untuk menempelkan ya. Nah, kalau PE 15 itu film atau biji plastik? Biji Nggak. plastik. Kenapa biji plastik? Nebaknya dari mana? Ini tebak-tebakan atau memahami nih? Tebak, Pak. Nebak ya. Oke. Kalau aluminium 7 film atau cairan? Film, Pak. Dalam, Pak. Film ya. Kalau LLDP 45 film atau biji plastik? Biji plastik. Film. Nah, ada dua. Biji plastik, Ya. Pak. Biji plastik, Pak. Teman-teman, Bapak kasih rumus untuk melihat ini ya film atau ini biji plastik ya. PE itu kepanjangannya apa? Polyethylene. Polyethylene. Kalau LDPE? Low density polyethylene. Kalau LLDPE? Linear low density polyethylene. Oke, kalau OPV? Pernah dengar kan istilah OPV? Oriented Propylene. Propylene. Bentar ya, koma ya. Kalau PP? Polipropilen. Kalau CPP? Casting Polipropilen. polypropylene. Sebenarnya resin yang dipakai PP itu sama ya, PP, OPP ya. Nah, cuman sama nih. LLDPE, LDPE, PE. Nah, teman-teman kalau ketemu yang seperti ini, yang mana yang biji plastik, yang dicairkan, yang mana lembaran, lihat di belakangnya aja. PE kan polyethylene kan cuma dua nih, polyethylene. Kalau dia ada tambahan di belakangnya ya, di depannya, LDPE, LLDPE, itu umumnya itu bentuk lembaran. Walaupun sebenarnya istilah LDPE ini juga ada di istilah nanti di blue film ya, proses pembuatan film. Tapi yang umum di industri kemasan, kalau udah bentuknya seperti ini ya, di rotographer printing, flexo printing itu disebut ini bentuknya berupa lembaran. Yang cair itu biasanya hanya berdiri sini PE, polyethylene gitu ya. Sama OPP itu kalau dia ada di depannya oriented polypropylene berarti ini berupa film nih yang dicetak ya. PP polypropylene berarti dia proses biji plastik yang dicairkan ya. Resin ya, resin biji plastik yang dicairkan. Sama CPP itu casting polypropylene. Nah, ini bentuknya berarti lembaran juga dia. Jadi teman-teman bisa bedain yang diambil ujungnya aja. Kalau ujungnya PP misalnya berarti dia masuk ke proses extrude ya. Tapi kalau ada CPP dia masuk ke proses dry laminating karena dia berupa bentuk film ya. Sama kayak OPP bentuk film. LLDPP bentuk film, LLDPI bentuk film. PI sama PP yang itu bentuknya biji plastik yang dicairkan melalui proses extrude laminating. Ya, bisa bedain dong ke depan ya.
Berarti PP sama PE itu biji ya Pak? Biji Yang mana? plastik ya, Pak? PP sama PE itu biji plastik ya Pak? Yang mana? PP sama PE Pak? PE sama PP. Iya Pak. Iya, biji plastik berarti. Jadi nanti kalau teman-teman misal dapat soal gini nih. Udah nggak dibantu pakai ini, sebenarnya alat bantu doang ya. Asli itu sebenarnya alat bantu untuk mempermudah teman-teman ya, karena memang belum terbiasa ya. Nah, kalau udah seperti ini nih, misalnya yang di atas nih, urutan proses seperti apa jadi ini? Kalau yang kemarin kan masuknya extrude. Kalau sekarang nih, kalau udah dirubah seperti ini apa nih? Urutan proses produksinya. Extrude dry, Pak. Extrude dry ya. Ya, itu mulai dilatih nih, mulai dilihat nih. Oke ya. Berarti kalau yang di bawah itu prosesnya apa nih? PET litho masuk dry ya. Iya, Pak. Terus PE alu 7 masuk proses Extrude extrude. Terakhir proses LDPE masuk dry. dry ya. Oke, itu teman-teman mulai bisa memahami itu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke kesalahan umum berikutnya. Cukup jelas ya? Cukup jelas atau bingung? Cukup jelas ya. Nah, jadi menentukan tahapan proses produksi ini penting. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman mulai terbiasa dengan menganalisa komposisi produknya ya. Dari analisa komposisi produk itu yang menentukan urutan proses produksinya ya. Nah, yang keenam itu spek mesin nih. Spek mesin ini kan kaitannya dengan jumlah up ya. Sama acuan cetak ya. Kadang-kadang mesinnya itu berubah ya. Bisa lebih lebar, bisa lebih kecil ya. Mesin yang di industri itu kan macam-macam ya. Ada yang ukuran 1000, ada yang ukuran 1200, ada yang 1400 ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan acuan cetaknya itu dengan spek mesin ya. Ini mungkin nggak terlalu, kalau udah dipahami harusnya cepat mengerti. Nah, yang poin ke-7, ini juga masih ada yang menghitung width-nya itu di depan ya. Di belakang, sorry. Harusnya width-nya ditaruh di depan ya. Seperti ini nih. Jadi yang kita proses itu 20.800.000 yang udah ditambahkan width ya. Width 4%. Ya. Bukan dihitung 20 dulu baru ditambahkan width ya. Nah, yang lebih fatal itu yang poin nomor 8 nih, yang paling penting nih ya. Keliru betul faktor pembagi dalam perhitungan HPP. Nah, teman-teman ketika menghitung faktor pembagi ini menggunakan jumlah pesanan atau jumlah pesanan per Swiss kemarin? Ingat nggak? Pesanan doang, Pak. Jumlah pesanan. Berarti pembaginya 20 juta ya. Ada yang 20.800 nggak kemarin? Double ada sih ya. Nah, jadi ini rumusnya ya. Total biaya material ya. Total biaya material tuh, biaya yang kita keluarkan untuk proses 20 juta piece itu jumlah pesanan plus WIS ya, plus WIS 4% ya. Itu kita sebut
total biaya material ya. Nah, HPP, harga pokok produksinya ya, total biaya material dibagi jumlah pesanan ya. Hati-hati yang kebalik ya. Nah, kemarin yang HPP ini ada yang jumlah pesanan plus waste, faktor pembaginya. Jadi dia dibagi 20.800 ya. Bukan 20 juta. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas atau ada Pak. yang membingungkan? Ada yang betul semua nggak kemarin? Dari 8 langkah ini ada yang betul semua nggak? Nih. Semuanya benar atau ada yang keliru? Keliru di akhir juga, Pak. Keliru Nggak di, Ya, Pak. di akhir. Iya. Faktor pembaginya 20.800 ya? Iya, Pak. Kenapa kemarin menentukan 20.800? Karena mikirnya ya waste itu udah termasuk jumlah pesanan, cuman bedanya dia yang gagal, Pak. Ya, waste itu kan produk yang gagal ya, produk defect ya. Produk yang rusak lah gitu mah. Bisa jadi waste-nya itu 4% ya, bisa jadi hasil pesanannya bukan hasil jadinya ya, setelah ditambah waste kan harusnya idealnya kan 20.800 ya. Benar ya? Secara hitungan matematik hasil jadinya kan 20.800 ya. Ditambah 4% itu ya. Tapi kemarin kan kita udah belajar tuh, kenapa sih kita perlu menambahkan waste? Tujuan waste itu kan ada, waste apa aja sih kemarin? Variable waste sama peak waste ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, peak waste sendiri itu kan ada waste yang pasti akan keluar kan? Ada berapa macam kemarin? Peak waste itu. Kalau untuk proses packaging. Masih ingat nggak? Waste setup sama waste roll ya. Masih ingat kan? Yang peak waste itu ketika mau setting warna, setting register kalau untuk printing ya, setting gulungan, nah macam-macam lah setting lain, kita perlu menetapkan angka produk yang akan rusak ya, akan terbuang gitu ya. Nah, terus kalau udah jalan, udah running, itu kan prosesnya panjang ya, berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari ya. Nah, ketika ganti dari roll to roll itu kan ada waste juga yang terbuang karena ada tegangan, ada register kontrol yang karena tegangannya berubah jadi cetakannya lari ya, tidak register. Nah, itu yang kita bebankan ke peak waste ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kenapa faktor pembaginya itu 20 juta ya, bukan 20.800 ya. Karena yang 4% ini untuk safety di kita sebagai industrinya ya. 4% itu bisa jadi 3% nggak sih? Atau bisa jadi 7%? Kalau menurut teman-teman bisa terjadi nggak?
Kemarin tuh variabel WIS itu faktornya apa aja sih yang mempengaruhi variabel WIS? Ada berapa M kemarin? 5M, Pak. 5M ya. Apa aja tuh? Machine, material, method, sama marketing. Tapi Ya, marketing jarang. Marketing itu biasa di awal ya. Di desain ya. Ketika desain produk bisa desain grafis kemasannya, desain grafisnya, bisa juga desain komposisi produknya. Ada 2 sih desain itu ya. Di marketing itu ada 2 tuh. Ada desain kemasan, grafisnya ya. Yang kedua desain komposisi produk. Nah, itu bisa berpengaruh ya terhadap WIS. Semakin variatif komposisinya, semakin banyak ya, itu WIS-nya semakin banyak. Karena tahapan prosesnya semakin panjang ya. Semakin banyak tahapan prosesnya. Kalau untuk desain printingnya, desain grafis di acuan cetaknya, ya kalau terlalu rumit misalnya, kalau pernah didiskusin nggak? Sebenarnya kalau untuk cetak offset misalnya yang bisa tercetak itu berapa poin sih? Berapa poin pen gitu? Hurufnya itu paling besar berapa poin? Pernah nggak dibahas di situ? Yang bisa kelihatan jelas dibaca oleh orang. Teman-teman pernah beli makanan atau beli obat yang tulisan nggak bisa dibaca nggak? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Atau tumpukan warnanya gradasinya terlalu smooth, terlalu banyak gitu, sehingga hasilnya akan terjadi defect. Nah, itu yang mempengaruhi dari WIS ya. Kenapa di marketing itu ada orang R&D harus ngasih masukan ke marketing ya. Walaupun customer-nya pengennya perfect, ya kalau memang tidak bisa dicetak di rotographer atau priksu atau offset, ya kita sarankan ya. Untuk di marketingnya ya. Jadi ada 5M itu. Kalau material jelas lah. Kalau materialnya rusak, itu berpengaruh di proses. Kalau mainnya ngantuk nih, kecapean, misalnya habis main bola, dia kerja, pengaruh ya. Di mesinnya terjadi trouble, misalnya anginnya turun naik ya, kompresornya itu berpengaruh juga ke tegangan ya, ke impression ya. Terus metode, ya harusnya urutan warnanya yang dari gelap ke terang, ini terbalik dari terang ke gelap, itu juga berpengaruh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tadinya awalnya kita mau ini ya, UTS itu mau offline. Ternyata Kak, dilihat jadwalnya kayaknya bentrok nggak bisa sih. Dan waktunya juga nggak mungkin ya. Jadi besok kita menggunakan online ya, untuk yang minggu depan. Setelah online kita akan udah mulai kuliah ya. Ada libur nggak? Setelah UTS? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Biasanya sih kalau UTS nggak ada libur ya. Iya, biasanya UTS nggak ada libur. Kalau UAS baru ada. Langsung masuk kuliah. Nah, setelah UTS itu kita akan ada, jadi UTS-nya 2 kali ya. UTS offline, UTS online. Kalau UTS offline nanti kan waktunya bisa lebih panjang ya, teman-teman, lebih banyak waktunya ya. Nah, kalau yang besok itu UTS online, waktunya 90 menit. Hanya 90 menit ya. Ada pertanyaan? Kalau yang offline tuh gimana ya Pak maksudnya ya Pak? Iya, pas kuliah biasa, jam kuliah biasa, itu kan kita dari jam 11 sampai jam berapa? 2:30 ya? Bener ya? Kayak kuliah biasa, tapi kita coba dengan UTS offline ya. Jadi nanti Bapak kasih soal, ya teman-teman kerjain di kelas itu juga langsung. Soalnya berbeda lah pasti dengan yang online ya. Jadi ada dua soal berarti nanti. Sebenarnya Bapak pengen ngelihat aja sih, teman-teman udah memahami belum untuk perhitungan
perhitungan BOM ya, bill of material sama waste ini. Karena komponen kemasan itu kan paling besar di material ya, di bahan baku ya. Hampir 70% itu di bahan baku. Nah, kalau teman-teman keliru dalam menentukan material, yang lain akan berpengaruh ya, kayak tenaga kerja, biaya mesin ya, penyusutan sama listrik, yang lain-lain, biaya-biaya lain-lain itu, kalau di material teman-teman udah benar, kesininya insya Allah benar sih. Untuk perhitungan listrik, mesin, tenaga kerja itu lebih simpel lah dibandingkan untuk perhitungan material ya. Ya kenapa jadinya kita akan 2 kali tes ya, online dan offline. Ada pertanyaan? Sampai sini? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau menghitung harga roll itu gimana ya Pak? Menghitung harga roll. Ya memang teman-teman harus mendapatkan harga piece-nya dulu ya. Jadi dalam 1 meter kemarin soalnya berapa ribu meter? Meter larinya Pak? Iya. 1.800.000. Enggak. Oh, soal. Oh, soal. Kan 1000 yang 1000 kali 1000 meter kali 70. 270 ya. Nah, sebenarnya untuk menghitung satu rollnya itu berapa duit sama juga dengan menghitung satu piece-nya berapa. Jadi teman-teman dalam satu roll itu jadiin piece dulu. Satu rollnya dapat berapa piece? Oh. Terus Pak kalau udah dapat piece-nya gitu? Ya tinggal dikali. Harganya per piece-nya berapa? Coba boleh diulang nggak Pak? Masih bingung soalnya. Bingung. Jadi ini ditulis saja di sini ya. Ini yang sederhana ya, menghitung harga roll ya. Jadi dalam saat ukurannya kita ambil contoh ini berapa nih? Sampel kita. Ukurannya 1000 meter kali 70 ya, lebarnya ya. Ini benar ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, teman-teman waktu menghitung piece sudah dapat harga per piece-nya berapa? $207 Pak. Oke, 207. Nah, sekarang teman-teman 1000 meter itu 1000 meter. Ini kan yang kita hitung meternya ya. Kalau untuk up 270 kan nggak berpengaruh ya. 1000 meter kita bagi dulu dengan ukuran pitnya. Pitnya berapa? Ukuran pit kemasan ini. 260 Pak. 260. Itu setara dengan berapa piece jadinya? $3.846 Pak. Berapa? 3.846. 3.846. Ada koma nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, piece. Ya udah kan. Kalau misalkan ada koma dibuletin ke selanjutnya ya Pak? Sebenarnya sih nggak. Harusnya pas ya. Tapi memang nggak pas mesti dalam 1000 meter itu tergantung ukuran pitnya ya. Ukuran pitnya ini ya. Biasanya juga dalam 1000 meter itu kalau pesanan customer itu biasanya dilebihkan 1 meter atau 2 meter gitu untuk mendapatkan angka biar dalam satu roll itu kan 1000 meter, harusnya kan 1000 meter dikali 270 mm ya. Nah biasanya kalau di industri itu dia nggak 1000 meter persis ini. Biasanya ada insipnya lah. Kalau teman-teman beli kertas kan satu rim itu kan nggak 500 kan. Ada 5 lembar lebih atau 10 lembar. Nah begitupun di sini. Di sini ada 1 meter atau 2 meter dilebihkan. Tapi yang tetap dihitung kita tetap berdasarkan ukuran pesanan ya.
Nah, jadi 1000 meter dibagi feet, udah dapet, tinggal dikalikan harga per piece-nya berapa. Itu harga per roll-nya sama. Di harga sorry. Sama dengan berapa jadi? 3.846 dikali harga per piece-nya berapa? 207,16. 207,16 itu didapat harga per roll-nya. Apa jadi sini? Pasti nggak jauh beda lah. 796.737, Pak. 796.737,36 Pak. Rupiah ya. Ya nanti dibulatkan aja tuh. Ya itu untuk biaya bahannya ya. Untuk hanya material. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya juga bisa sih. Kita nggak ngitung piece. Ngitung harga per roll langsung ya. Jadi di atas pesanannya bukan piece berarti ya. Langsung roll nih. Di soalnya itu bukan pesanannya bukan hitungan piece, hitungan roll ya. Itu bisa dihitung juga. Tapi hampir sama lah. Pada prinsipnya sama ya. Mau hitung piece, mau hitung roll. Tinggal kita yang harus ingat tuh ukurannya. Ukuran rollnya atau ukuran kantongnya seperti apa. Itu yang jadi pegangan. Karena dari ukuran itu yang menentukan pemakaian material yang kita gunakan ya. Lebarnya itu ditentukan dari ukuran roll maupun ukuran kantong ya. Ya sebenarnya sama sih. Teman-teman kalau ketika baca ukuran 1000 meter kali 270 mm ya. Ini kan up-nya ya. Benar ya? Nah, ini pesanan 20.800.000 itu setara dengan berapa roll? Ngitung sampai sana nggak? Dapat berapa roll? Itu cara ngitungnya 20.800 dibagi pieces yang itu ya, Pak, yang 3.800. Ya. Dapatnya 5.408. 3.846 sama dengan berapa? 5.408 Roll ya. Nah, kalau teman-teman menghitungnya, misalnya pesanannya 5.408 roll, bukan piece. Ya. Kita balik nih. Pesanan yang diminta customer itu 5.408 roll. Ya. Dengan ukuran, ini kita buang aja. Ini udah ya teman-teman, udah dicatat ya. Atau diputus juga boleh. Bapak masukkan coba kalau pesanannya berupa roll ya, bukan berupa piece ya. Misalnya sekarang pesanannya nih, ukuran rollnya 1000. Seribu kali 27 mm. Pesanannya 5.000 roll misalnya. Jumlah pesanan
5.000 roll ya. Dengan WIS misalnya berapa? 5% deh ya. WIS 5%. Oke. Dengan spek mesin yang kita hitung tadi ya, yang soal yang sebelumnya, kira-kira kita butuh berapa meter lari? Bahan yang kita gunakan untuk printingnya. Teman-teman harus cari printingnya dulu kan berarti kan? Berarti up-nya sama ya? Bener ya? Bener nggak? Up-nya sama kan? Iya Pak, sama Pak. Oke, up-nya sama. Terus meter larinya gimana cara gitu? Berarti kan 3 up sama lah tadi ya. Ya ini tinggal teman-teman ini berarti dalam satu up kan dapat dalam satu ukuran material bahannya dipakai berapa? Sama kan? Material padnya. Lebar pad yang digunakan berapa? 830, 810, 840 Pak. 840 berarti ya. 840 mm. Nah, sebenarnya cara menghitungnya hampir sama dengan menghitung feet, menghitung apa piece ya. Ya teman-teman tetap harus menghitung dalam 1000 meter itu dapat berapa piece ya. Cuman nanti yang dihitung itu hanya sekedar tahu aja. Teman-teman langsung mencari jumlah roll kan. Kalau 1000 meter kali 27 dengan pesanan 5.000 roll, kita butuh berapa meter lari pad? Berarti ini 3 up ya. Gimana ngitungnya? Nanti bisa dicarikan itu. 5.000 tambah WIS berarti jadi berapa roll tuh? Aduh, kalkulator. 5.000 roll tambah WIS 5% berapa roll jadinya? Jadi 5.750. Hmm? Jadi 5.750 Bener. roll. Keliru nggak? 5% kan Pak? Iya. 5% dari 5.000 berapa? 250. Oh berarti 5.250 Pak. 5.250 roll ya. Yang kita mau proses ya. Oke. Udah ketahuan jadi berapa nih? Tinggal ini dikali ini dibagi 3 kan? Bener ya? Gimana Pak? Gimana Jumlah tadi? jumlah roll dikalikan meter satu rollnya berapa meter ya? Kan karena dalam satu bahan lebar 840 itu kan dapat 3 up ya. Tinggal dibagi 3 itu jadi berapa ribu meter dapatnya? Dikali 1000 dibagi 3. 1.750.000 meter ya. Benar nggak? Jadi 5.250 kali 1000. Nah ini biar jelas lah ya.
Ini roll. Ini meter. Dibagi. Ini berapa? 3. Sama dengan berapa tuh? 1.750.000 meter. Ya. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Kalau bentuk soalnya seperti ini. Nanti kita akan coba belajar ya. Ini kan kita belum bahas detail ya. Tapi prinsipnya hampir mirip ya. Lebih simpel sebenarnya menghitung roll daripada menghitung piece ya. Ya sama, prinsipnya sama sih. Harus tahu jumlah up-nya berapa. Harus tahu ukuran meter, satu rollnya berapa meter. Kalau untuk ngitung piece itu sama ya. Ukuran kantongnya, pitnya berapa. Terus up-nya berapa. Nah ini setara dengan berapa piece ini? Kalau dipiskan, konversikan ke piece. Jadi berapa piece? 5.250 roll itu. Berapa juta pesanannya? 20 juta, Pak. Bener 20 juta. 20.800.000. Iya. 21 juta. Beda soalnya nih. Iya, 21 juta, Pak. 21 juta. Beda ya. Soalnya beda. Ini jadi tinggal teman-teman tadi kan udah dapat tuh yang hitungan pertama tadi. Dapat 3.000 berapa per rollnya? Tinggal dikaliin aja ya. Jadi berapa? Sama dengan 5.250 dikali satu rollnya dapat berapa piece? Tadi 3.846. 3.846 ya. Sama dengan berapa piece? Berapa tuh? 20 juta. 191. 20 juta 191 500, Pak. 500. Ya. Ya tinggal begitu sih cara menghitungnya. Cukup jelas nggak cara menghitung roll sama piece? Tadi yang hasilnya 1.750.000 itu hasil apa, Pak? Meter lari. Meter lari ya. Kalau yang di soal yang 20.800 itu berapa? Meter larinya 1.800.002 ya. Iya, Pak. Karena memang soalnya berbeda nih, kita ambil soalnya agak beda tadi salah. Prinsipnya sama ya seperti ini ya. Karena 5.000 roll itu 5.250 roll itu kan pesanannya cuma 19.500. Sedangkan kalau kita yang tadi hitung dengan WIS 4% itu jadi rollnya berapa tuh? Pesan 20 juta dengan WIS per persen? 5.408. 5.408. Jadi berapa totalnya? Sama kan? Berarti 20.800 ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas menghitung pace sama roll? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Jadi teman-teman, nanti kita UTS minggu depan itu online ya, dengan waktu 90 menit ya.
Setelah itu nanti di minggu pertama setelah UTS, kita akan coba tes dengan yang offline. Karena waktunya kan kalau mata kuliah biasa kan lebih panjang ya. Waktu jam kuliahnya lebih panjang. Ada yang mau ditanyakan? Bapak boleh minta PPT yang barusan nggak, Pak? PPT nih. Iya, Pak. Boleh, deh, Bapak sip dulu berarti ya. Nanti Bapak kirim deh ya. Baik, Pak. Ada yang lain? Kok keluar ini? Mana tuh? Kalau tidak ada dari Bapak mungkin cukup ya. Mungkin ini Bapak kasih satu soal buat teman-teman latihan, tapi nggak perlu dikumpulin ya. Teman-teman coba tes aja kemampuannya ya. Untuk koreksi diri sendiri ya. Kira-kira dengan soal ini 90 menit itu teman-teman bisa kerjain nggak waktunya? Ya. Nanti Bapak kirim soalnya, tadi baca. Ini soalnya nggak perlu dikumpulkan, ini hanya teman-teman buat latihan aja. Kalau yang udah merasa bisa ya nggak perlu dikerjain. Tapi kalau yang merasa masih ragu-ragu, perlu latihan, silakan coba latihan. Tapi saran Bapak coba dihitung dengan waktunya ya. 90 menit kira-kira teman-teman selesai nggak gitu. Udah kelihatan soalnya. Udah masuk soalnya? Sudah, Pak. Oke, itu buat latihan aja ya. Kalau yang udah merasa bisa ya nggak perlu dikerjain, nggak perlu dikumpulkan juga ya. Hanya untuk coba teman-teman ngetes diri sendiri. 90 menit beres nggak gitu? Soalnya bisa dikerjakan dalam waktu 90 menit nggak? Ada yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada cukup ya dari Bapak untuk ini, untuk evaluasi BOM sama WIS. Jadi dua komponen biaya itu yang jadi fokus di UTS ya. Yang biaya jam kerja mesin belum kita masukkan ya. Jadi fokusnya kita menghitung biaya material dulu ya. Biaya material, setelah itu baru masuk ke biaya yang lain-lain. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, dari Bapak cukup sekian ya. Silakan lanjutkan latihannya. Nggak perlu dikumpulkan, ini hanya untuk tes pribadi, evaluasi diri sendiri ya, teman-teman. Bisa melakukan soal itu dalam 90 menit atau tidak. Sebelum kita akhirin, mungkin kita foto bareng dulu ya. Diambil screenshot-nya. Siapa yang mau mimpin? Raya? Raya lagi. Salah. Ika? Iya, Pak. Ya, silakan Kak. Dipandu Kak.
Silakan Ika. Satu, dua. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.